Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang PLSM, yaitu kasus model reputasi perusahaan. Setelah kita mengestimasi hasil estimasinya seperti ini. Langkah berikutnya kita melakukan analisis. Ya, ada tiga besar analisis yang mau kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi atas model pengukuran atau outer model, kemudian mengevaluasi model strukturalnya atau inner model, yang terakhir adalah inti dari analisis kita, yaitu hipotesis tentang relasi struktural. Evaluasi model pengukuran ada 3 poin ya, karena kita menggunakan indikator efektif. Yang kita evaluasi atau kita nilai adalah yang pertama reliabilitas konsistensi internal, nah, kemudian validitas konvergen, dan yang ketiga adalah validitas diskriminan. Ya, nanti kalau evaluasi model struktural ada 5, nanti kita bahas secara tersendiri. Oke, jadi namanya evaluasi model pengukuran itu adalah bagaimana kita mengevaluasi masing-masing konstruk. Ya. Masing-masing konstruk ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan konstruk interaksi atau efek moderasi ini. Maka yang kita evaluasi itu adalah masing-masing konstruk dengan indikator-indikator. Ini namanya model pengukuran itu kan hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Ini namanya model pengukuran atau outer model. Nah, evaluasi atas model pengukuran ya berarti kita mengevaluasi ini ya, antara lag dengan indikatornya, com dengan indikatornya, terus ada dan indikatornya dan seterusnya. Karena indikator kita adalah indikator reflektif ya, maka yang dievaluasi adalah pertama konsistensi internalnya, kemudian validitas konvergen, dan yang ketiga validitas diskriminan. Jadi kalau indikator kita formatif mengubah reflektif ke formatif itu tinggal klik kanan gini, kemudian ini ya, switch ya, di switch between formative reflective indicator, kita pilih ini. Nah, ini kalau formatif begini ya, cara mengevaluasi modelnya juga berbeda ya. Ini karena reflektif ya, kembalikan lagi ya. Karena reflektif maka konsistensi internal, kemudian validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Oke, kita ulangi lagi ya PLS algoritmanya. Dan ini hasilnya kemarin sudah kita simpan ya, ekspor ke Excel gitu ya. Yang pertama adalah ini ya, kita kembali. Reliabilitas konsistensi internal itu apa sih? Menunjukkan derajat konsistensi. Nah, kita besarkan dikit. Derajat konsistensi internal sekumpulan indikator satu konstruk dalam melakukan pengukuran. Jadi seberapa konsistensinya indikator ini mengukur konstruk yang lain sama intinya. Ya. Derajat konsistensi sekumpulan indikator satu dalam melakukan pengukuran, ya, mengukur masing-masing konstruknya. Indikator-indikator kompetensi mengukur konstruk kompetensi, dan yang lain sama prinsipnya. Indikator-indikator konstruk yang mempunyai reliabilitas tinggi akan mempunyai interkorelasi atau korelasi antar indikator yang tinggi pula, dan ini menunjukkan bahwa indikator tersebut bersama-sama mengukur konstruk yang sama. Jadi kalau dia konsistensi internalnya tinggi, maka saling berkelindan, saling berkorelasi satu dengan yang lain. Gitu ya. Dia saling berkorelasi mengukur konstruk yang sama. Jadi bukan mengukur konstruk yang berbeda tuh, dia ngukur ke sini. Yang leg satu ngukur kompetensi, itu kan ya tidak pas ya. Jadi mengukur konstruk yang sama. Ini namanya konsistensi internal. Oke. Yang kita gunakan untuk mengevaluasi ini adalah statistik alpha Cromba dan composite reliability ya, alpha Cromba dan CR. Nah, reliable itu jika nilainya antara 0,7 sampai 0,9 ya. Tapi kalau sudah di atas 0,95 itu biasanya tidak diinginkan, menjadi aneh gitu ya. Kalau 0,6 sampai 0,7 masih moderat, tapi kalau sudah di bawah 0,6 itu dikatakan tidak reliable ya, tidak memenuhi reliabilitas konsistensi internal. Nah, ini kalau di sini ya, di PLS algoritma, ini berarti tepatnya di konstruk reliability and validity ini. Nah, di sini ada alpha Cromba, ada CR ya, composite reliability tanpa Cromba alpha ini. Nah, ini bisa copy ya, dalam format Excel kita pastekan, tapi biasanya ngaturnya agak sulit. Jadi lebih baik pakai yang hasil yang kemarin yang sudah kita ekspor di sini ya.
kita ambil di sini, kemarin sudah diekspor ke sini, konstruk reliability line, kita show ini aja. Oke, klik. Nah, ini konstruk reliability validity. Ya. Ini sama sih dengan yang ini kan sama. Ya. Ini ngopi di situ. Oke. Oke, ini hasilnya kita copy aja ya. Konstruk reliability dan validity ini ya, kita klik kanan. Salah. Ya. Kita lihat kebanyakan. Sampai sini aja lah ya. Ini copy, terus kita paste ke sini ya hasilnya. Oke, pilihan O2 aja. Oke. Oke ya, nomor 1 aja ya, paste. Oke, kita atur supaya bagus hasilnya. Oke, ini row-nya sekian sama AV. Oke, nah ini hasilnya ya. Oke, jadi yang kita pakai ini nanti ya, kolom ini sama ini. Kita lihat bahwa tidak ada yang lebih daripada 0,7 ya. Kalau satisfaction sama efek moderasi, kenapa kolom alfa dan CR-nya 1? Ya karena dia indikatornya 1. Nah, dia menggunakan indikator tunggal ya, indikatornya tunggal, dia indikator tunggal, maka pasti reliability-nya 1 ya, itu tidak bisa dihindari. Oke. Jadi hasil ini tidak ada nilai alfa krombah yang lebih dari 7. CR juga tidak ada yang lebih dari 7. Kesimpulannya apa? Semua konstruk memenuhi reliabilitas konsistensi internal ya. Kompetensi, satisfaction, kemudian loyalty, lag dan seterusnya ya. Ini sudah saya sampaikan tadi, susah diukur dengan indikator tunggal, maka semua ukuran reliabilitas menjadi 1. Efek moderasi merupakan dikalkulasi menggunakan metode two stage sehingga hanya mempunyai satu indikator juga ya. Akibatnya semua reliabilitasnya juga 1 ya. Kalau dia pakai metode produk ya, perkalian indikator, maka indikatornya kan akan ada banyak, itu baru bisa hasilnya tidak 1 ya, kurang dari 1. Oke. Berikutnya menilai validitas convergen ya. Lakukan evaluasi terhadap AVE ya, average variance extracted. Di sini sudah ada ya, AVE-nya sekian. Ya, kita lihat sekarang ini untuk menilai validitas convergen. Bahwa dikatakan memenuhi validitas convergen itu jika AVE-nya lebih besar daripada 5 ya. AVE itu apa sih? Menunjukkan komunitas konstruk. Ya, kalau misalnya AVE-nya 0,5 berarti 50% varian semua indikator dapat general konstruk. Jadi indikator itu kan punya variasi ya, nilainya bervariasi berbeda dengan. Nah, variasinya, tingkat variasinya itu 50%-nya bisa dijelaskan oleh konstruk lain. Itu kalau AVE-nya 0,5. Jadi minimum AVE itu 0,5. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya, semuanya di atas 0,5. Jadi AVE-nya terpenuhi ya. Kemudian apalagi ya, selain AVE lebih besar daripada 0,5, reliabilitas indikator juga ditunjukkan oleh nilai leading indikator. Ya, loading indikatornya harus kalau mau bagus ya itu di atas 0,7. Kalau di bawah 0,4 itu berarti sudah tidak reliable, indikator tersebut harus dihapus. Kalau antara 0,4 sama 0,7 kita lihat apakah itu indikator yang penting atau tidak ya, terhadap keseluruhan dalam mengukur konstruk. Ya, kalau itu penting ya bisa dipertahankan, kalau itu mungkin ada redundansi atau bisa di-cover oleh indikator lain bisa dihapus gitu ya. Antara 0,4 sampai 0,7. Jadi kalau bagus di atas 0,7. Nah, loading indikator lihatnya di mana? Loading indikator di sini hasilnya ya. Ini outer loading ya, ini outer loading. Outer itu kan pengukuran ya, outer loading. Oke, nah ini dilihat di sini. Bahwa ada nggak yang di bawah 0,7? Nggak ada ya.
tiga-tiganya oke, jelas satunya. Kemudian loyalty oke semua, like oke semua, SC juga oke ya. Eh, efek moderasi juga ya oke ya. Kalau ini bisa diaplikasikan ya. Kemudian kalau kita mau lihat hasilnya yang di Excel ya berarti kita lihat di outer loading. Nah, di sini outer loading kita klik. Nah, ini ya, ini kalau mau di copy ya bisa ya seperti tadi lah ya. Tadi. Oke. Copy nanti kita pastekan. Nah, kita pastekan di sini. Jadi harus lebih besar daripada 0,7. Yang kedua adalah signifikan. Nah, kalau uji signifikansi ini kita pakai bootstrapping ya. Kita pastekan dulu yang tadi. Paste itu aja langsung. Jadi setelah kita atur hasilnya kayak gini, kita turunkan aja. Oke, di enter aja nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi ini adalah untuk yang nilai loading indikator. Jadi kalau AVE kita lihat hasil yang tadi ya di atas 0,5, kemudian nilai loading indikator lebih besar pada 0,7, kita lihat ini auto loading ini, kemudian harus signifikan. Nah, kalau signifikan kita harus pakai uji signifikansi, itu selalu pakai prosedur bootstrapping. Jadi di sini kita kembali ke model ini. Nah, calculate itu kan ada PLS algoritma, ada bootstrapping, nanti ada blindfolding yang kita pakai ya, 3 ini. Ini adalah menghitung koefisien tadi ya, hasilnya yang di Excel ini ya, yang kita nah ini ya, ini adalah hasil daripada algoritma. Nah, kalau pengujian hipotesis, uji signifikansi pakainya bootstrapping. Jadi bootstrapping itu apa sih? Bootstrapping itu penyampelan ulang. Kalau kita punya 344, ya sebagian dipakai untuk menghitung standar error, kemudian sebagian yang lain ada yang nggak dipakai, terus sampai sejumlah sampel. Nah, ini kita tentukan, kita coba dulu aja ya. Nah, kita pakai sampai 500 subsampel. 500 sampel berarti sebagian dihilangkan, sebagian dipakai, sebagian secara acak. 500 sampel. Kemudian kita menggunakan tipe ujinya one tile, bukan two tile ya. Kenapa kok one tile? Karena hipotesis kita ada kata-kata positif. Kita lihat di sini bahwa hipotesis yang kita uji itu adalah pengaruh positif, berpengaruh positif. Jadi kalau ada pengaruh positif, pengaruh negatif itu pakainya one tile. Ya, jadi ada arahnya. Tapi kalau pengaruh saja itu baru two tile. Pengaruh saja itu berarti bisa kiri bisa kanan. Gitu ya. Bisa pengaruh positif di kanan, bisa pengaruh negatif di kiri. Itu dua-duanya bisa berarti two tile. Tapi kalau kita hipotesisnya hanya pengaruh positif atau pengaruh negatif berarti kita pakainya one tile ya. Ini. Oke. Kita kembali tadi sampai sini ya. Oke, ya bootstrapping. Nah, bootstrapping sampelnya disarankan makin besar makin bagus karena makin besar itu akan hasilnya lebih stabil. Jadi prosedur bootstrapping itu hasilnya akan beda-beda terus. Jadi setelah Anda jalankan, nanti dijalankan lagi hasilnya akan beda gitu ya. Ini start calculation ya. Start calculation. Oke. Yang itu sampai sampel. Oke. Di sini hasilnya ya. Jadi pengujian hipotesis jadi bootstrapping itu intinya ini menghitung yang namanya standar error ini ya, standar error. Nah, kalau ini kan koefisien ini ya, pet koefisien ini ya 0,162 ini pet koefisien. Tapi kalau ini dah pet koefisien ini ya 0,162. Ini outputnya PLS algoritma, ini outputnya bootstrapping ya, bootstrapping. Ini koefisien regresi atau koefisien jalurnya. Nah, bootstrapping itu dia ngitung ini ya, gunanya untuk menghitung standar error. Nanti koefisien ini kalau dibagi dengan standar error ketemu statistik T-nya ini. Nah, dari statistik T baru dihasilkan yang namanya p-value. Nah, kita nguji hipotesisnya yang ini aja. Kalau dia kurang dari 5%, berarti handle-nya ditolak. Artinya satunya diterima alias hasilnya itu signifikan. Ya, kita pingin
ini kecil ya, lebih kecil daripada 5%. Kita ingat bahwa pengujian hipotesis itu di mana-mana rumusnya sama ya, P value kurang dari 5% berarti hasilnya signifikan. Nah, jadi hipotesis tentang relasi sama relasi apapun nanti kita menggunakan bootstrapping ini, tapi yang kita pakai adalah outer loadingnya ini ya. Ini harus signifikan ya. Masing-masing indikator itu adalah pengukur masing-masing konstruknya secara signifikan. Ini sama dengan yang PLS algoritma, ini juga bisa kita ekspor ke Excel ya, disimpan aja pakai Excel, start ekspor ini. Oke, save ya, modelifikasi perusahaan. Nah, jadi kita punya dua ya. Ini ini hasil bootstrapping. Nah, ini bootstrapping, close yang jadi mesti harus dibedakan ya. Yang ini adalah PLS algorithm. Nah, nanti kalau nyimpen nanti diganti namanya output PLS algoritma supaya bisa membedakan. Kalau yang ini adalah outputnya bootstrapping. Oke. Yang kita pakai outer loadingnya ya. Jadi di sini yang ini ya, outer loading. Nah, ini outer loading. Nah, ini kalau di ini berarti ini ya, outer loading kita so. Oke. Nah, ini yang kita pakai. Oh, maaf, ini nih outer loading. Nah, berarti ini. Nah, tabel ini yang kita pakai. Ini bisa kita copy ya, kita copy. Terus kita paste di sini ya. Oke, paste. Kita atur sebentar, kita pakai modus ini. Nah, supaya ngaturnya gampang gitu ya. Oke, geser sama. Ini geser. Oke ya. Jadi sudah ada AVE kita lihat di sini, kemudian loading indikator yang ini ya, semuanya lebih besar 7. Yang ketiga adalah bahwa signifikan kita lihat P value-nya itu harus lebih daripada 5%. Kita lihat masing-masing indikator ya, COM1, COM2, SUSA, SL dan lain-lain itu mempunyai loading ya, loading indikator yang semuanya signifikan. Itu satu. Ya. Jadi kita tulis hasilnya bahwa semua konstruk mempunyai nilai AVE lebih besar daripada 0,5. Jadi semua konstruk memenuhi validasi konvergen menurut kriteria AVE. Semua indikator untuk masing-masing konstruk mempunyai loadingnya lebih besar daripada 0,7 dan indikatornya semuanya signifikan, P value kurang dari 5% sebagai pengukur masing-masing konstruksi. Jadi semua indikator dinyatakan reliable. Kesimpulan, validasi konvergen terpenuhi untuk semua konstruk baik menurut kriteria AVE maupun reliabilitas indikator. Jadi sudah dua yang kita lakukan, reliabilitas internalnya oke, kemudian validasi konvergennya juga oke. Nah, sekarang kita yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menilai validitas diskriminan. Diskriminan itu adalah kemampuan membedakan, ya, berbeda. Konstruk yang memenuhi validitas diskriminan berarti sekumpulan item pengukuran atau indikator-indikator dari konstruk tersebut mampu membedakan dirinya dari sekumpulan item indikator milik konstruk lainnya. Jadi gini, kalau konstruk like itu indikatornya like 1, 2, 3, like 1, 2, 3 itu mampu membedakan dirinya dari indikator konstruk yang berbeda gitu ya. Jadi beda dengan COM1 sampai COM3, beda dengan switch 1 sampai 4. Itu namanya validasi diskriminan. Kalau tidak terpenuhi maka ada muncul yang namanya cross loading. Cross loading itu COM diukur oleh leg 1 misalnya. Jadi ada panah dari sini ke sini gitu. Nah, itu namanya cross loading. Jadi COM tidak hanya diukur oleh COM 1, 2, 3 ya, kompetensi juga diukur oleh leg 1. Itu berarti tidak memenuhi validasi diskriminan. Nah, jadi harus mampu membedakan dirinya dari sekumpulan item atau pengukuran atau indikator milik konstruk lainnya. Ini dapat ditunjukkan dari indikator-indikator konstruk tersebut yang tidak menunjukkan interkorelasi yang tinggi. Jadi dengan indikator lain, jadi ini ya, dia dengan ini tidak boleh saling berkorelasi gitu ya. Korelasinya harus rendah. Oke.
Untuk menilai ini kita ada dua ya, bisa menggunakan kriteria namanya Forner-Laker dan kedua pakai HTMT. HTMT heterotrade monotrade. Ya, Forner-Laker itu apa? Forner-Laker itu kita pakainya AVE di akar. Jadi AVE yang ini ya, AVE mana tadi ada AVE maaf. Nah, sorry. Nah, ini AVE itu di akar. Ya, komunalitas di akar. Bahwa AVE masing-masing konstruk itu nilainya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara konstruk dengan konstruk-konstruk lainnya. Jadi gini, ini ada like ya, dia punya AVE. Nah, like itu pasti berkorelasi dengan kompetensi, pasti adalah korelasinya ya, sebesar sekecil apapun, sebesar apapun. Nah, akar dari AVE-nya itu berarti kemampuan dia menjelaskan dirinya. AVE itu kan menjelaskan variasi internalnya dia itu ya. Kemampuan dia menjelaskan dirinya, akar AVE itu harus lebih besar daripada korelasi dia dengan kom, dia dengan susah, dengan dia dengan yang lain itu. Jadi harus lebih besar. Makanya namanya kriteria Forner-Laker. Akar AVE harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk. Yang kedua kita pakai kriteria HTMT ya, bahwa semua konstruk dikatakan mempunyai validitas diskriminan ketika konstruk tidak lebih dari 0,9. Jadi nilai HTMT-nya harus kurang daripada 0,9. Oke. Nah, itu bisa dilihat di sini ya, di PLS algoritma lagi. Diskriminan validity ya, yang ini diskriminan validity. Nah, ini ada Forner-Laker ya. Jadi angka-angka yang ada di diagonal ini itu adalah akar AVE tadi. Akar AVE. Nah, yang di bawahnya, berarti kalau ini akar AVE, di bawahnya ini korelasi. Jadi 0,436 apa? Korelasi kom dengan satisfaction. 0,45 apa? Kompetensi dengan loyalty. Ya, ini korelasinya ini. Tapi kalau 0,825 itu adalah akar AVE-nya kompetensi. 0,864 apa? 0,864 itu adalah, ini kan lag. Ini adalah akar AVE-nya lag. Jadi AVE-nya lag berapa? Kita lihat di sini tadi ya. Lag punya AVE berapa? Lagability ya. AVE-nya lag itu 0,747 ya. 0,747 itu kalau di akar ketemunya adalah 0,864. Dan ini harus lebih besar daripada korelasi lag dengan apa? Lag dengan SC ya, dia lebih kecil. Lag dengan kompetensi, lihatnya yang ini ya, lag sama kompetensi. Ini lag dengan kompetensi. Ini lag dengan satisfaction, lag dengan loyalty. Ya, jadi yang sebelah kirinya maupun bawahnya itu korelasi antar konstruk. Nah, kalau dianya itu adalah akar AVE-nya sendiri. Nah, ini di PLS algoritma berarti kalau di sebelah sini ya, diskriminan validity. Kita klik aja diskriminan validity yang ini ya, kita copy, terus kita pastekan aja. Nah, copy terus dipaste di sini ya, diskriminan validity. Nah, oke, pakai ini aja biar mudah. Kemudian bagaimana dengan HTMT? HTMT kita lihat di sini ya, HTMT yang ini heterotrade monotrade ya, bahwa hijau semua. Hijau semua berarti dia tidak ada yang lebih besar daripada 0,9 ya. Semua nilainya di bawah 0,9 ya, berarti dari HTMT juga terpenuhi juga. Kalau mau copy berarti HTMT mungkin di bawahnya sini. Nah, ini HTMT ya. Sama dengan yang tadi. Ini bisa kita copy. Nah, copy terus kemudian kita pastekan di bawahnya sini. Oke, kita atur. Oke, jadi ini AVE sama HTMT ya. Kasih judul aja nih. HTMT. Ini berarti namanya Forner-Laker ya. Forner-Laker. Oke. Jadi
akar AVE itu adalah nilai di diagonal utama tabel ya, ini akar AVE. Ini ditaruh sini aja. Oke. Akar AVE nilai-nilai di diagonal utama tabel. Korelasi antara konstruk nilai-nilai di sebelah bawah dan sebelah kiri AVE. Jadi kalau ini AVE ini adalah korelasi, ini juga sebelah kiri dan sebelah bawah. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi antar konstruk yang linear besar dari AVE, masing-masing konstruk yang direlasikan. Artinya setiap konstruk berbagi varian lebih banyak dengan indikator konstruk tersebut. Jadi loyalty berbagi varian lebih banyak dengan loyalty sendiri dibandingkan dengan berbagi varian dengan satisfaction, kompetensi, dan lain-lain. Jadi varian diskriminan untuk semua konstruk dalam model penelitian ini terpenuhi menurut kriteria Forner-Laker. Nah, sekarang bagaimana dengan kriteria HTMT? Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada relasi antara konstruk yang punya HTMT lebih besar dari 0,9. Jadi semua konstruk memenuhi validitas diskriminan menurut kriteria HTMT. Nah, jadi sudah tiga aspek tentang evaluasi terhadap model pengukuran. Dari sisi konsistensi internal oke, ya. Kemudian dari sisi validitas konvergen juga oke, ya, tidak ada masalah. Dan yang terakhir validitas diskriminan juga tidak ada masalah, ya, dari baik kriteria Forner-Laker maupun kriteria HTMT. Kesimpulannya validitas diskriminan terpenuhi baik menurut kriteria Forner-Laker maupun kriteria HTMT. Ini kesimpulan yang ini, ya. Oke. Berikutnya ya, setelah kita melakukan evaluasi terhadap model pengukuran, selanjutnya kita melakukan evaluasi terhadap model struktural ya. Yang pertama ya, ada 5 poin besar ya. Yang pertama adalah diagnosa kolineritas ya, bahwa yang namanya ini ya, ini namanya konstruk eksogenus ya, eksogenus, endogenusnya 2. Ingat, endogenus itu yang dituju panah. Ya, yang dipanah cuma ada satisfaction sama loyalty, berarti sisanya exogenous. Bahwa antar konstruk exogenous itu tidak boleh berkorelasi dengan sangat tinggi ya. Boleh sih korelasi tapi harus kecil. Nah, kalau korelasinya tinggi namanya terjadi multi-call antar independent variabel. Nah, itu tidak boleh terjadi. Makanya harus dievaluasi bahwa di model struktural, ya model struktural berarti yang bulat-bulat ini ya. Kalau tadi model pengukuran kan bulat dengan kotak, dengan indikatornya masing-masing. Nah, sekarang evaluasi model struktural itu berarti hubungan antar konstruk ini ya, antar konstruk laten ini. Bahwa tidak boleh ada kolineritas ya. Diagnosa kolineritas ditujukan untuk memastikan bahwa antar konstruk eksogenus, eksogen itu yang tidak dipanah, tidak menunjukkan korelasi yang tinggi. Nah, caranya gimana? Kita pakai koefisien yang namanya VIF ya. Varian inflation factor. Nilai VIF yang lebih besar daripada 5 menunjukkan terjadinya kolineritas antar konstruk eksogenus ya. Kita lihat di sini ya. Di PLS ya, kemudian VIF ini ya, colinarity statistik VIF. Nah, ada 2, ada outer VIF ya. Outer VIF itu berarti nanti dipakai kalau kita punya indikator formatif. Nah, kalau kita indikatornya reflektif ini nggak kepake ya. Kalau formatif dia harus ya dievaluasi. Nah, kita yang pakainya yang inner ya. Jadi antar konstruk. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada yang lebih besar daripada 5, makanya warnanya hijau semua. Nah, warnanya hijau semua. Ini kalau di sini ya, kita pakai navigation, berarti kita pakai ini ya, VIF. VIF, culinary statistik. Nah, ini yang outer, kita pakainya yang inner ya. Inner itu berarti antar konstruk. Kita copy aja. Ini. Nah, kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Sini. Oke. Nah, kita atur dulu. Ya, yang lain kenapa kok kosong? Yang ada cuman satisfaction sama
loyalty. Ya, ini kan yang endogenus ya. Jadi yang mengarah ke sini ya, ke satisfaction bagi endogenus, berarti yang dievaluasi adalah com sama like ya, kompetisi sama like. Kalau yang dievaluasi adalah konstruk endogenus loyalty, berarti mana yang panah ke sini mana aja nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 itu dievaluasi VIF-nya kan itu. Ya, kalau yang ini cuma 2. Makanya kita lihat di sini. Nah, cuma ada kompetensi malek, kalau ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan tapi hasilnya dari tabel di atas dapat lihat bahwa VIF yang dihasilkan antara konstruk eksogenus yang memprediksi konstruk susah maupun CUSR tidak ada yang mempunyai nilai lebih dari 5. Ini berarti tidak ada pelanggaran koordinalitas antar variabel eksogenus tersebut. Kesimpulannya, tidak terjadi pelanggaran koordinalitas pada model penelitian ini. Berikutnya adalah evaluasi model struktural berikutnya menilai kekuatan prediksi. Nah, ini penting ini ya. Ini yang membedakan PLS sama CBSEM. Kalau CBSEM itu kan baik tidaknya model itu ditentukan oleh cocok-cocokan ya, goodness of fit global antara apa? Antara model ya dengan data gitu ya. Nah, kalau ini seberapa baik model itu yang menentukan adalah kemampuan prediksi ya. Semakin besar kemampuan prediksinya berarti modelnya adalah semakin baik. Ya. Oleh karena itu kita gunakan yang namanya koefisien determinasi R kuadrat dan adjusted R kuadrat. Ya, tapi nanti kita fokusnya banyak di adjustednya ya. Apa itu koefisien R kuadrat? Yaitu korelasi kuadrat, ya, korelasi dikuadratkan. Korelasi antara apa? Antara nilai aktual konstruk endogenus yaitu eta dengan nilai prediksinya ya. Nilai aktual berarti dari survei ya, data mentah kita. Nah, kalau prediksi berarti kita memprediksi pakai model penelitian ini. Makanya ada topi. Topi itu simbol prediksi. Eta dan pred dari predicted daripada eta. Sehingga ini menunjukkan proporsi varian dalam konstruk endogenus yang didapat jelaskan oleh model. Jadi seberapa besar model itu bisa menjelaskan ya, menjelaskan data ini ya, data mentah kita atau kenyataan yang ada di lapangan. Nilai R kuadrat berkisar 0 sampai 1 ya, makin besar nilai R kuadrat maka makin baik kemampuan prediksinya. Jadi ini mirip dengan regresi. Regresi pun analisis regresi yang sudah pernah kita bahas itu baik tidaknya model itu kan dilihat pakai koefisien determinasi R kuadrat dan adjusted R square sama kan. Namanya juga kalau itu OLS ya, regresi yang kemarin kita bahas pakai SPSS itu pakainya ordinary square, kalau ini partially square. Jadi sama-sama melihat seberapa baik model itu, fit modelnya itu adalah dari kemampuan prediksinya gitu. Kalau R kuadrat itu nilainya sekitar 0,25 ya berarti dia kecil, atau lebih kecil dari 2, makin kecil makin buruk ya. 0,50 kita katakan sedang, 0,75 ke atas kita katakan besar. Jadi kalau R kuadrat nilainya 0,75 itu berarti 75% variabilitas konstruk endogenus itu dapat dijelaskan oleh konstruk eksogenus yang memprediksinya. Jadi kalau satisfaction itu punya R kuadrat sebesar 0,75, artinya 75% variabilitas satisfaction, jadi besar kecilnya bervariasinya nilai satisfaction, 75%-nya bisa dijelaskan oleh kompetensi dan likability. Sisanya oleh di luarnya, di luar keduanya ini. Kalau loyalty punya R kuadrat sebesar 0,50, artinya 50% variabilitas loyalty ini bisa dijelaskan oleh 1, 2, 3, 4, 5 konstruk ini. Yang 50% lagi adalah dijelaskan oleh faktor yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau lihat berapa sih R kuadratnya ini R square ya. Ini kan masih bootstrapping ya. Kita pilih yang kalau R kuadrat itu kan urusannya yang PLS algoritma ini ya. Ini kan di sini ada R kuadrat, R square ya. Jadi kalau kamu menampilkan di sini ya kita jangan ke bootstrapping, kita pilih yang PLS algoritma ini ya, kita pilih ini. Nah, di sini muncul R square-nya 0,295 atau adjusted R square-nya berarti R square adjusted 0,290 ya. Ini adjusted R square-nya 0,565 kan itu. Berarti apa nih? 29% dari variabilitas satisfaction bisa dijelaskan oleh kompetensi dan likability.
56,5% variabilitas loyalty bisa dijelaskan oleh 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kan itu. Kita kembali ke sini. Ya. Untuk model yang kompleks lebih disyaratkan menggunakan adjusted R square ya untuk menilai fit model. Kenapa? Karena R kuadrat adjusted itu adalah R kuadrat yang dimodifikasi, yaitu telah dilakukan penyesuaian terhadap banyaknya konstruk prediktor. Ini diperlukan karena nilai R kuadrat itu cenderung besar untuk model yang konstruk prediktor banyak. Jadi gini, model ya, ini kan prediktornya cuma 2, kalau ini 5 ya. Jadi kalau prediktor makin banyak, R kuadratnya itu cenderung besar, makanya harus dikoreksi pakai adjusted ini ya, pakai adjusted. Maka yang kita baca adjusted saja. Nah, penafsiran adjusted sama dengan penafsiran R kuadrat. Adjusted R square sama R square itu penafsirannya sama. Ya, jadi makin besar makin baik. Oke. Sekarang hasil daripada adjusted R square ini yang ada di sini ya, di algoritma R square ini ya, R square ya, ini R square-nya 0,295. Sini ya, baca yang ini 0,290 sama 0,565 yang tadi. Kalau yang ada di Excel berarti kita ke sini dulu, kita ini R square. R square. R square. Nah, ini R square. Nah, kita copy dan kita pastekan seperti biasa. Ini R square, ini adjustednya. Jadi untuk endogenous yang satisfaction adjustednya 0,290 ya, kecil ya. Tapi yang loyalty sedang 0,565 ya. Kesimpulannya 29% variabilitas satisfaction dapat dijelaskan oleh kompetensi dan likability ya. Kedua prediktor ini mempunyai kemampuan prediksi yang kecil terhadap satisfaction. 56,5% variabilitas loyalty dapat dijelaskan oleh 1, 2, 3, 4, 5 prediktor ini ya. Kelima prediktor mempunyai kemampuan prediksi yang sedang terhadap loyalty. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 mempunyai kemampuan prediksi yang sedang terhadap loyalty ini. Oke. Jadi fit model yang baik ini dapat dijadikan justifikasi atas kemampuan model dalam prediksi konstruk endogenous loyalty. Memang tidak mudah ya mendapatkan R kuadrat yang tinggi di atas 0,7. Jadi ini adalah hasil umum lah ya daripada kebanyakan model penelitian ya seperti ini. Oke, kemudian itu tentang kemampuan prediksi R kuadrat. Pembahasan berikutnya adalah menilai ukuran efek F kuadrat. Efek size F kuadrat. Apa itu koefisien F kuadrat? Yaitu koefisien yang digunakan untuk menilai seberapa besar perubahan R kuadrat jika konstruk eksogenus tertentu dikeluarkan dari analisis. Jadi maksudnya gini, ini kan konstruk eksogenusnya kan ada 2 ya. Apabila konstruk eksogenus tertentu ya, dikeluarkan dari analisis. Eksogenusnya kan ada 2 ya, kompetensi sama likability ya, yang memprediksi satisfaction. Kalau kompetensi itu dikeluarkan, ini kan ada R kuadratnya 0,290 ya. Kalau kompetensinya itu dikeluarkan, maka R kuadratnya itu berubah enggak? Nah, berubahnya sebesar apa? Itu namanya F kuadrat. Loyalty itu konstruk eksogenusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang memanah ada 5. Sebesar 0,565. Kalau misalnya ini switching cost itu dikeluarkan dari analisis, ini kan berubah. Nah, berubahnya itu sebesar apa? Itu yang ukurnya pakai F kuadrat, efek size tadi. Nah, menilai seberapa besar perubahan R kuadrat jika konstruk eksogenus tertentu dikeluarkan. Nilai F kuadrat yang lebih kecil daripada 0,02, jadi perubahannya kurang dari 0,02, berarti tidak ada perubahan R kuadrat yang signifikan, yang nyata ketika konstruk tersebut dikeluarkan. Berarti peran konstruk tersebut adalah kecil. Alias kontribusinya terhadap kemampuan prediksi model adalah kecil. Jadi maksudnya gini. Jadi misalnya ini R kuadratnya adjustednya 0,565, switching cost ST-nya dikeluarkan, tapi kok berubahnya cuma 0,02, berarti kesimpulannya switching cost itu punya kontribusi yang kecil terhadap kemampuan prediksi model ini secara keseluruhan. Kontribusinya terhadap R kuadratnya kecil kalau dia nilainya kurang dari 0,02. Oke, nah sekarang melihatnya di mana?
di sini ya algoritma, kita lihat nih F square ya, F kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Jadi sama dengan yang tadi, dengan R kuadrat, jadi ada dua yang dimunculkan, satu satisfaction, dua loyalty. Yang satisfaction itu angkanya lumayan ya, lumayan 0,022, 0,1 di atas 0, jadi artinya baik kompetensi maupun likability ya, ini maupun ini keduanya ini punya kontribusi yang besar terhadap kemampuan prediksi satisfaction. Terhadap R kuadrat satisfaction, dua-duanya itu punya kontribusi besar. Terus bagaimana dengan yang loyalty? Ini yang merah ada 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Yang hijau cuma satisfaction saja ya. Jadi artinya hanya satisfaction yang sangat besar, likability cukup besar ya, hitam warnanya ya. Satisfaction itu punya kontribusi besar terhadap R kuadratnya loyalty. Likability lumayan, tapi yang tiga ini kecil sekali ya. Kenapa nih? Warnanya merah. Warna merah berarti dia nilainya kurang daripada 0,02. Jadi kompetensi, switching cost maupun efek moderasi mempunyai kontribusi yang kecil terhadap R kuadratnya loyalty ya, terhadap kemampuan prediksi model ini terhadap loyalty. Hasil ini kalau kita di Excel ya berarti kita lihat di sini ya F kuadrat. Oke, F square yang ini. Ya, ini sama dengan tadi, bisa kita copy pastekan. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ada 3 konstruk yang F kuadratnya sangat kecil sekali. Jadi untuk endogenus susah, satisfaction, kedua prediktor, com dan lag punya kuadrat yang lebih besar daripada 0,02, sedangkan untuk yang loyalty ada 3 indikator punya kuadrat yang lebih besar daripada 0,02. Jadi kesimpulannya apa? Kedua konstruk exogenus ya, kompetensi dan lag mempunyai peran yang besar terhadap kemampuan prediksi satisfaction. Ya, R kuadrat untuk satisfaction. 3 konstruk exogenus, ini yang merah-merah ini, ya, mempunyai kontribusi yang kecil terhadap kemampuan model untuk prediksi loyalty. Ya, R kuadrat dihasil untuk untuk loyalty itu kontribusi dari 3 konstruk ini kecil. Namun F kuadrat yang kecil itu tidak menjustifikasi bahwa konstruk exogenus yang menghasilkan ini yang F kuadrat kecil perlu dikeluarkan dari model. Tidak, ya. Karena kontribusi yang kecil itu tidak berarti menjadi penyebab R kuadratnya rendah. Jadi cuma kontribusinya kecil. Jadi proporsinya aja dia kecil. Tetapi dia bukan berarti menyumbang R kuadrat menjadi penyebab R kuadratnya rendah. Jadi tetap tidak ada hubungannya untuk dikeluarkan di model. Oke, berikutnya setelah yang pertama tadi adalah tentang diagnosa kulineritas ya, pakai VIF, kemudian kemampuan prediksi pakai adjusted R-square. Yang ketiga adalah menilai ukuran efek F kuadrat. Yang keempat adalah menilai relevansi prediktif ya, Q kuadrat. Jadi Q kuadrat itu apa? Menjelaskan kekuatan prediksi atau relevansi prediktif model di luar sampel. Maksudnya begini. Untuk menghasilkan model ini ya, model ini itu kan kita pakai data sampel 344 sampel. Dari data sampel itu kita dapat model ini. Nah, sekarang dikembalikan. Apakah model yang kita hasilkan itu juga mampu memprediksi data ya, yang kurang lebih sama untuk kalau kita menggunakan data di luar yang 344 itu. Ya, jadi memprediksi di luar sampel. Ya, prediktif model di luar sampel. Model yang menunjukkan relevansi prediktif berarti model tersebut secara akurat memprediksi data yang tidak digunakan dalam estimasi model. Ya, estimasi model kan kita pakai 344 ya. Kalau di luar itu, maka dia punya kemampuan yang baik juga. Itu kalau relevansi prediktifnya baik. Nah, Q kuadrat diukur untuk setiap endogenus. Jadi nanti ada satisfaction sama loyalty yang muncul Q kuadratnya. Q
Q kuadrat yang nilainya positif, maka variabel laten endogenus tertentu tersebut ya menunjukkan relevansi prediktif. Jadi nanti kita bisa munculkan Q kuadratnya, ini juga Q kuadratnya. Kalau nilainya positif ya berarti relevansi prediktifnya bagus, gitu ya. Oke, untuk menghitung Q kuadrat kita pakai prosedur yang namanya blindfolding. Jadi di sini karena ada PLS algoritma itu untuk menghitung koefisien model yang termasuk F kuadrat, R kuadrat dan lain-lain. Bootstrapping untuk menguji signifikansi memunculkan p-value, dan blindfolding itu memunculkan Q kuadrat. Jadi blindfolding itu apa sebenarnya? Blindfolding itu nanti ada yang ditutupi lah gampangnya gitu ya. Jadi ada data yang ditutup. Misalnya kita ada data 344, kalau kita pakai blindfolding 7 titik gitu ya, atau kita jalankan aja lah ya blindfolding ini ya. Kita blindfolding. Oke. Nah, jadi jarak penutupan atau penghilangan 7. 7 itu berarti nanti siap 7 sampel ke-7-nya dihilangkan. Nanti sampel ke-14 dihilangkan, sampel ke-21 dihilangkan. Nah, kemudian di-run gitu. Nah, kemudian dievaluasi secara keseluruhan, nanti hasilnya bagaimana. Ya kita hitung aja start calculation. Oke. Nanti keluar output sendiri. Ya. Nah, ini hasilnya PLS algoritma, ini hasilnya bootstrapping, ini hasilnya blindfolding ya dari 3 tadi ya. Jadi kalau memunculkan 3 ini kita harus ke model dulu sini ya. Model dulu baru bisa kalkulatnya muncul ya. Ini blindfolding ya. Kita lihat Q kuadratnya yang ini ya. 0,282 itu untuk satisfaction sama 0,415 untuk loyalty ya. Ini sama. Ini kalau mau outputnya blindfolding ya, outputnya blindfolding itu kalau mau disimpan pakai Excel juga sama, jadi pakai export to Excel, nanti akan menghasilkan kayak gini ya. Ini untuk yang PLS algoritma, ini untuk yang hasil prosedur daripada bootstrapping. Nanti kalau memunculkan blindfolding berarti nanti jadi Excel lagi sendiri gitu. Oke, ini tidak usah lah ya. Jadi hasilnya ini 0,282, jadi dua-duanya positif. Nah, berarti hasilnya adalah Q kuadrat untuk satisfaction 0,282, jadi Q kuadratnya positif. Untuk yang loyalty 0,415 cukup besar, juga positif. Kesimpulannya, baik satisfaction maupun loyalty keduanya menunjukkan relevansi prediksi di luar sampel. Jadi model untuk memprediksi satisfaction maupun loyalty secara akurat dapat memprediksi data yang tidak digunakan dalam estimasi model. Gitu. Itu Q kuadrat atau relevansi prediktif. Yang terakhir, evaluasi model pengukuran adalah tentang fit global. Fit global itu kan SEM banget ya, CB-SEM yang pakai AMOS itu ya. Jadi ngitung pakai RMSEA, basisnya Q kuadrat ya. RMSEA, GFI, CFI, TLI, NFI dan lain-lain itu. Itu adalah fit global istilahnya. Fit global itu suku per suku ya, dipasangkan. Tapi kalau PLS itu kan harusnya yang penting ini R kuadratnya ini ya, R kuadrat. Ini kemampuan prediksinya. Kalau ini kecocokannya ya, makanya SEM ya, CB SEM itu pakai AMOS itu digunakan untuk konfirmasi. Jadi konfirmasi itu harus bagian per bagian. Tapi kalau PLS SEM itu kayak regresi, eksplanasi. Eksplanasi itu menjelaskan. Nah, menjelaskan. Beda ya. Jadi kalau menjelaskan, kemampuan menjelaskan itu adalah R kuadrat. Nah, R kuadrat kemampuan menjelaskan yang penting ini. Jadi kalau yang ini fit global itu untuk konfirmasi artinya apa? PLS itu ya bisa loh digunakan untuk konfirmasi meskipun ukuran fitnya belum banyak, sampai Smart PLS versi yang terakhir itu nggak banyak yang dimunculkan, cuma ada beberapa. Dua yang cukup penting yaitu standardized root mean square residual SRMR sama RMS theta bacanya ya, root mean square residual covariant. SRMR ukurannya harus kurang dari 0,08, kalau RMS theta nilainya kurang dari 0,120 gitu ya. Nah, sekarang hasilnya bagaimana ini? Fit model kita ya. Kita ke PLS algoritma ya, model fit begini. Oke, nah kita lihat nih. Ya. Sini
ini sama aja ya. SRMR-nya 0,075, kemudian RMS theta-nya yang ini. Ya, ini ada NFI ya 0,688. Di kayak SEM ya NFI itu ya. C square ya, basisnya C square sama SEM, pakai AMOS itu juga C square. Jadi ini SRMR-nya 0,075 ya, sedangkan RMS theta-nya 0,232, wah besar sekali ya. Jadi kesimpulannya apa nih? SRMR 0,05 di bawah 0,8 masih fit, tapi kalau lihat RMS theta-nya tidak fit. Artinya ya so-so lah ya, fit model untuk ukuran cukup baik kan, tapi tidak fit untuk ukuran RMS theta. Secara umum model yang dihasilkan tidak cukup baik untuk konfirmasi teori. Jadi kalau untuk konfirmasi teori itu kan kita menghasilkan model-model itu teori ya, teori kecil yang kita hasilkan. Nah, konfirmasi artinya teori yang kita hasilkan dikonfirmasi dengan data. Data itu kan representasi daripada keadaan di lapangan, ya fakta. Nah, itu dikonfirmasi. Kalau konfirmasinya jelek, dari model kita jelek. Tetapi kalau kita pakai PLS itu bukan konfirmasi, tapi seberapa baik data yang model yang kita ajukan, yang kita bangun ini mampu menjelaskan. Menjelaskan apa tadi? Menjelaskan endogenus yang perlu kita jelaskan. Dalam hal ini ada satisfaction sama loyalty. Oke. Jadi ini opsional, boleh dibahas, boleh tidak. Ya, jadi kalau mau konfirmasi teori apakah ini bisa menjelaskan fakta, konfirmasi ya, biasanya untuk keperluan riset terapan gitu, itu bisa pakai ini ya. Oke, sudah dua yang kita bahas ya, yaitu evaluasi terhadap model pengukuran, evaluasi terhadap model struktural ya, ada dua analisis. Sekarang ini yang terakhir yaitu intinya ya, inti analisis adalah uji hipotesis relasi struktural. Jadi relasi struktural sekali lagi relasi antar yang bulat-bulat ini, relasi struktural. Ada apa aja yang mau kita evaluasi, yang perlu diuji? Satu, efek langsung, ya, direct effect. Ada efek moderasi, efek tidak langsung total, dan ada efek tidak langsung per jalur. Ya. Jadi kalau efek, kita lihat di sini aja ya, efek langsung itu mana? Efek langsung ini ya, misalnya dari kompetensi ke satisfaction namanya efek langsung. Nah, makanya yang dilihat nanti PET koefisiennya ya. Kita lihat di PLS algoritma, terus kita nih PET koefisien ini. Nah, ini ya. Kompetensi ke satisfaction 0,162. Kompetensi ke loyalty sekian. Likability ke satisfaction ya. Likability ke satisfaction. Satisfaction ke loyalty. Switching cost ke loyalty. Ya, likability ke loyalty. Nah, ini namanya panah ini namanya efek langsung atau direct effect. Lihatnya di bagian PET koefisien. Di sini PET koefisien. Oke. Terus kemudian apa? Efek moderasi ya. Ini juga lihatnya di efek langsung ya, di PET koefisien, di term interaksinya ya, di efek moderasinya. Jadi sama ya. Berarti yang ini nih, efek moderasi itu yang ini ya, dari interaksi switching cost dengan satisfaction ke loyalty. Ya, efek langsung ini efek moderasi. Karena ini variabel moderasi yang hijau ini. Jadi sama lihatnya yang ini ya, yang ini ya. Switching cost kali satisfaction ke loyalty. Nah ini namanya efek moderasinya ini. Oke. Terus apa lagi? Efek tidak langsung total. Efek tidak langsung total itu adalah kalau ada variabel mediator ya, atau intervening. Jadi misalnya ini kompetensi itu ada yang langsung ke loyalty, tapi ada yang langsung yang melalui satisfaction. Jadi kompetensi ke satisfaction dulu, baru ke loyalty. Lah kok total? Ada kata-kata totalnya ya, efek tidak langsung total. Maksudnya apa? Bisa saja misalnya kompetensi itu selain lewat susah misal kita bangun ini ya, dari kompetensi ke sini misalnya ke switching cost dulu misal saja, maka kan efek tidak langsung tuh ada banyak ya. Jadi dari kompetensi ke satisfaction baru ke loyalty,
Ada yang kompetensi ke switching cost baru loyalty, sama-sama akhirnya kalau loyalty, tapi ada dua jalur. Nah, kalau total, ya, efek tidak langsung itu berarti gabungan kedua-duanya ini. Nah, kompetensi ke loyalty lewat satisfaction dan lewat switching cost. Itu yang disebut dengan total, ya, efek tidak langsung total. Ya, ini kalau di sini lihatnya nanti di sini. Oh, ini hilang ya, karena tadi bangun model yang tadi hasil estimasi dan lain-lain jadi hilang karena modelnya berubah ya dengan kita membuat relasi ini. Enggak Pak, kita koreksi dulu modelnya. Ini kita hapus dulu relasinya ini, kita hapusnya gampang, diklik kemudian delete. Kembali ke awal, terus kita kalkulasi ulang. Balance algoritma. Oke. Nah, yang dilihat berarti ini tadi ya, indirect total effect. Yang dilihat adalah total indirect effect. Nah, indirect effect. Nah, ini kan dua-duanya indirect ya. Efek tidak langsung. Yang satu total, yang satu per jalur. Jadi sama-sama indirect effect. Jadi kita lihatnya di indirect effect, ini ada yang total, ya, total berarti cuma 0,0 cuma 0,198. Itu adalah kebetulan mediatornya cuma susah ya, cuma satu. Jadi tidak ada yang tidak lewat SC ya. Jadi total itu adalah lewat semua jalur yang ada. Nah, itu indirect. Nah, kalau yang ketiga itu efek tidak per jalur. Ya, kalau per jalur itu berarti nanti ke sini sendiri ya, bagaimana pengaruh kompetensi terhadap loyalty lewat satisfaction. Nah, itu aja, nggak lewat yang lain. Nanti kalau ada jalur ke sini juga dievaluasi sendiri, kompetensi ke switching cost baru ke loyalty. Nah, itu dihitung langsung. Itu namanya spesifik ya, spesifik indirect effect. Ya, efek tidak langsung per jalur. Jadi kalau jalurnya ada 10 ya 10 kali gitu. Tapi kalau total meskipun jalurnya ada 10, dia ngitungnya cuma satu karena dia digabung jadi satu. Oke, nah. Ini kalau di sini lihatnya di ini sama ya, spesifik indirect effect. Lah kok sama hasilnya dengan total? Ya karena tadi apa? Ya, kita sama nih 0,09, 0,196, ini juga cuma ada 2, 0,196. Kenapa kok sama? Karena model kita ini jalurnya cuma ini aja ya, jalur tidak langsung itu semuanya lewat satisfaction. Ya, tidak ada variabel intervening lain atau mediating lain selain satisfaction. Jadi cuma ke sini ke satisfaction loyalty. Totalnya juga sama, kompetensi, satisfaction, loyalty, tidak ada jalur lain. Jadi sehingga baik total maupun spesifik hasilnya sama. Gitu ya. Itulah yang mau kita evaluasi ya, relasi, atau ini kita turunkan saja biar enak. Relasi yang perlu diuji ini. Ya, gunakan apa lah? Namanya uji hipotesis, selalu pakai prosedur bootstrapping. Ya, ukuran subsampel 500, disarankan 1000. Tipe ujinya adalah one tile, satu sisi. Kenapa? Karena uji hipotesis itu ada kata-kata positifnya. Jadi pengaruh positif, pengaruh negatif, makanya one tile. Tapi kalau pengaruh saja itu bisa positif, bisa negatif, itu baru pakai detail. Oke ya. Jadi bootstrapping ya, catatan menghasilkan perhitungan standar error ya, maka T maupun PV-nya hasil perhitungan akan berbeda setiap kita mengkalkulasinya karena hasil tersebut diperoleh dari penyampaian ulang menggunakan sub sampel yang diambil secara acak. Jadi maksudnya gini, ini tadi bootstrappingnya hilang ya. Oke, kita mulai lagi aja dari model ini, kita aktifkan, klik bootstrapping. Oke. Kita pakai subsampelnya 500 disarankan 1000, pastikan ininya one tile, teraf signifikan yang kita pakai 5%, start calculation. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Oke, ada hasil semacam ini ya, 0,385, 0,124 gitu. Oke. Nah, 0,008, 0,38. Ini hasil bootstrapping kita. Nah,
terus coba kita ulangi, ya, langkah sama. Nah, jadi model nggak diapa-apakan ini, tapi kita ulangi bootstrapping lagi. Ya. Masih sama, ya, tidak ada yang kita ubah, jadinya prosesnya kita ulangi aja. Oke, jadi ini bootstrapping yang pertama, ini bootstrapping yang kedua. Lihat ya, ada perbedaan angka meskipun kecil perbedaannya ya. 0,385 ini 0,390. Yang ini sama ya, 0,08 ya. Ini 0,124, ini 0,105 ya. Ini 0,018, ini 0,010. Jadi ada perbedaan meskipun itu kecil. Lah kok beda kenapa? Gitu loh. Jadi bootstrapping itu apa? Bootstrapping kita kan punya sampel 343 ya kemarin di Excel itu. 344. Nah, bootstrapping itu namanya subsampel ya. Subsampel itu adalah ada 344 ada sampel-sampel yang dihilangkan. Nah, itu namanya satu subsampel. Subsampel misalnya yang dihilangkan adalah sampel kedua, sampel terakhir dihilangkan. Itu subsampel pertama. Subsampel kedua adalah dua sampel yang pertama yang dihilangkan misalnya. Dapat subsampel dan seterusnya sampai dapat 500 subsampel, yaitu nanti kemudian diproses untuk menghitung apa? Untuk menghitung yang namanya standar deviasi, standar error ini. Ini standar error kalau sudah ketemu, nanti koefisien jalurnya dibagi standar error ketemu statistik T. Kalau sudah statistik T, berarti kita bisa pakai tabel distribusi T ketemu p-value-nya. Nah, p-value kan digunakan untuk memutuskan apakah ada pengaruh signifikan atau tidak. Ya, kalau dia lebih besar daripada 5%, warnanya akan merah, ya, berarti dia tidak signifikan, kan begitu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi hasil menghitung SE, ya, standar error itu yang ini, ya, maupun T dan p-value-nya itu kan hanya akibat aja ya. T dan p-value-nya itu kan output daripada kalau SE-nya sudah ketemu. Akan beda-beda setelah kita mengkalkulasinya karena hasil tersebut diperoleh dari penyampelan ulang. Namanya bootstrapping itu resampling, ya, penyampelan ulang. Menggunakan subsampel yang diambil secara acak, ya, berbeda-beda. Oke, tapi tidak masalah. Makanya disarankan subsampelnya itu sebesar mungkin supaya lebih stabil hasilnya. Ya, kalau ada perubahan nggak besar. Oke, nah. Terus hipotesis apa saja yang kita uji ya, seperti yang di awal ya. Jadi kita punya hipotesis awal kita ada 1 2 3 4 5 6 ya, kompetensi susah elektrik dan ST moderasi. Jadi hipotesis yang kita uji itu ini ya. Kompetensi terhadap satisfaction, likability terhadap satisfaction, kemudian kompetensi terhadap loyalty, likability terhadap loyalty, satisfaction terhadap loyalty, switching cost terhadap loyalty dan efek moderasi. Ini enggak ya, ini enggak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, terus 5 ya. Sorry. 1, sorry. Aduh aja. 1, 2, ya. 3, 4, 5 ya, terus ini 6. Oke, ya, kita lihat ini. Ya. Kompetensi terhadap satisfaction, likability terhadap satisfaction, terhadap loyalty-nya ada 3, ya, ditambah switching cost sebagai moderator, ya. 1, 2, ini 3, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Ya, efek moderasi yang diuji hipotesis ini. Oke, ya, nah, makanya sekarang kita uji ya. Kita uji hipotesisnya ya, ada 1 2 3 4 5 6. Terus ada hipotesis tambahan yaitu switching cost berpengaruh terhadap loyalty. Jadi ada tambahan ini. Kok tambahan kenapa? Karena sebetulnya yang mau kita uji itu kan model awal kita kembali lagi ke sini. Model dasar kita kan ini ya, switching cost. Bagaimana switching cost itu memoderasi relasi antara satisfaction terhadap loyalty. Jadi nggak ada ini ke sini gitu. Tapi kalau kita mau mengevaluasi pakai PLS ya, pengaruh moderasi itu ya kita harus ada relasi ke sini dulu. Ada relasi ke sini maupun relasi dari perkalian ya produk antara ST sama satisfaction ini yang dimoderasi ini ya, dengan independent variable.
Jadi memang prosedurnya begitu. Makanya ada hipotesis tambahan dari sini ke sini gitu ya. Makanya saya tuliskan sebagai tambahan. Tambahan yang pertama. Kok tambahan yang pertama? Karena tambahannya tidak ada banyak. Oke. Oke, ya tambahan pertama ini. Nah, untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita pakai lihat pet koefisiennya ya. Jadi koefisien ini ya, di bootstrapping ini kita pakai yang pertama aja ya. Ini yang kedua kita matikan. Oke. Pet koefisien ini ya di sini. Nah, ini. Nah, klik pet koefisien. Bagaimana competency satisfaction, competency terhadap loyalty dan seterusnya. Ya. Ini outputnya berarti ada di sini ya. Yang outputnya bootstrapping ini ya. Output bootstrapping kita lihat yang pet koefisien. Oke. Hasilnya adalah yang ini ya. Oke. Nah, ini tapi hasilnya juga beda ya, selalu beda-beda. Nah, beda-beda. Selalu beda-beda. Jadi tidak masalah ya hasil ini maupun kita ngambil ini ya. Ini 0,08 ya. Saya ngitung sebelumnya ketemunya 0,05. Tapi sama yang enggak signifikan dua ya. Kompetensi terhadap loyalty, satu lagi adalah switching cost terhadap loyalty. Itu tidak signifikan. Ya. Ini sama ya, kita copy ini kemudian kita pastekan ke MS Word kita. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi 4 kolom ini beda-beda ya, karena ini 4 kolom ini 2 kolom sebenarnya. 2 kolom ini dihitung pakai bootstrapping. Kalau 2 ini kan hasil ngolah aja ya, yang T sama value ngolah dari original dibagi standar deviasi ketemu ini kemudian dari tabel distribusi T ketemu P value-nya. Jadi ini 4 kolom nih punya Anda, punya saya, punya teman yang lain akan beda-beda, oke, tidak ada masalah. Tetapi dengan sampel yang cukup besar, sekurangnya 500, hasil P value-nya ini meskipun angkanya beda-beda, tapi kesimpulannya akan sama, ya akan sama. Oke, jadi kita bisa tulis bahwa kompetensi kesusah ini ya, P value-nya 0,005, berarti handle-nya ditolak, gitu ya, handle ditolak, berarti hipotesis kita yang diterima ya. Signifikan pada taraf 1%. Artinya 1% kan 0,01. Jadi ini angka ini lebih kecil daripada 1%. Jadi kadang-kadang di artikel-artikel jurnal itu menuliskannya begini ya, P-value signifikan tarafnya 1%. Artinya apa? Lebih kecil daripada 0,01. Kalau 0,000 itu berarti signifikan pada taraf 0,1%. 0,391 ini tidak signifikan. Jadi handle-nya diterima. Handle diterima itu artinya tidak signifikan. P value-nya terlalu besar, lebih besar daripada 5%. Oke. Lag loyalty itu signifikan pada taraf 0,1%. Ini juga signifikan 0,1%. Kemudian yang ini, yang efek moderasi 0,014 itu signifikan pada taraf 5%. Jadi taraf signifikansi terbesar itu 5% ya. Ilmu sosial 5%. Ya, batas kita pakai alfa 5%. Jadi selama di bawah 5% berarti signifikan hasilnya. Tapi yang switching cost ke loyalty 0,119 berarti dia tidak signifikan ya. Artinya handle-nya diterima. Oke. Kesimpulannya bahwa kompetensi ya, berpengaruh positif terhadap satisfaction. Artinya apa? Semakin besar tingkat kompetensi perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan para pelanggannya. Ya, satisfaction, kepuasan. Likability berpengaruh positif terhadap satisfaction. Semakin besar tingkat kesukaan masyarakat terhadap perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan para pelanggannya. Tidak berpengaruh, tidak signifikan, berarti tingkat kompetensi perusahaan secara langsung tidak berpengaruh terhadap loyalitas secara langsung ya. Dan seterusnya bisa dilihat ya. Ini berarti apa nih? SC kali susah berarti efek moderasi. Ini yang hijau ini ya. Berpengaruh positif tingkat terhadap loyalty. Artinya interaksi antara switching cost dan satisfaction berpengaruh positif terhadap loyalty. Artinya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitasnya akan semakin kuat jika biaya berpindah ke perusahaan lain semakin besar. Jadi ini coba saya
perhatikan ini. Jadi intinya apa? Efek moderasinya itu ya SC ke loyalty itu diterima, ada efek moderasi. Jadi kita ke sini aja ya, ke gambar awal aja, model awal. Jadi kesimpulannya adalah bahwa switching cost itu memoderasi relasi antara satisfaction dan loyalty ya. Hipotesis yang ke berapa? Yang ke-6 ini diterima. Ya. Switching cost memoderasi relasi, jadi berbagai pemoderasi relasi antara satisfaction dan loyalty. Artinya apa? Pengaruh satisfaction, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas itu akan semakin besar ketika switching cost-nya juga makin besar, karena ini pengaruhnya pengaruh positif. Nah, jadi pengaruhnya itu akan makin besar ketika switching cost-nya besar. Tapi kalau switching cost-nya kecil, ini pengaruh, tapi pengaruhnya lebih kecil. Ya, jadi yang besar dan kecil itu pengaruhnya. Pengaruh itu akan makin besar kalau switching cost-nya makin besar. Jadi bukan loyalty-nya makin besar, tapi pengaruhnya lah. Yang besar dan kecil itu pengaruh. Pengaruh satisfaction terhadap loyalty akan semakin besar ketika switching cost-nya juga semakin besar. Maksudnya begitu. Oke ya. Jadi ini pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas akan semakin kuat jika biaya berpindah ke perusahaan lain semakin besar. Switching cost berbiaya berpindah. Jadi biaya berpindah kemarin sudah dibahas. Misalnya ada pakai Telkomsel berpindah ke Indosat atau sebaliknya. Nah, biaya berpindah itu berpindah provider itu biaya ya, biaya repot lah ya, repot, males beli kartu dan lain-lain. Itu total biayanya kan ada, dan kalau itu makin besar berarti pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitasnya itu akan makin kuat ya. Kalau biayanya kecil mungkin Anda akan berpindah, tapi kalau biayanya besar mungkin Anda akan tahan. Terus yang hipotesis tambahan, switching cost tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalty. Ya, besarnya biaya pindah ke perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Jadi ini ke sini tidak berpengaruh langsung. Nah, di sini ada catatan ya. H6 karena H6 terbukti sedangkan H7 tidak. Jadi maksudnya gini. Ini terbukti sebagai pemoderator. Tapi efek langsung switching cost ke sini tidak terbukti. Ya, ini H6-nya terbukti, H7-nya tidak, gitu ya. Maka switching cost dikatakan sebagai pemoderator murni terhadap relasi dependensi antara susah dan CUSL. Jadi switching cost itu pemoderator murni. Kenapa? Fungsi moderatornya itu terbukti signifikan, tetapi fungsi pengaruh langsungnya tidak. Itu ya istilahnya adalah pemoderator murni ya, sebagai pemoderator murni terhadap relasi dependensi antara satisfaction dan loyalty. Tapi kalau dua-duanya terbukti, maka nama itu kuasi moderator ya, sebagai kuasi moderator setengah-setengah lah ya, kuasi moderator, tidak moderator sepenuhnya. Jadi kalau ini signifikan, ini tidak signifikan, dua-duanya juga sama-sama signifikannya, maka efek moderasinya itu ya, switching cost itu sebagai kuasi moderator. Jadi ada moderator murni, itu kalau moderasinya aja yang signifikan sedang efek langsungnya tidak, tapi kalau kuasi moderator kalau dua-duanya itu signifikan, pengaruh semua. Oke. Itu catatan. Terus yang berikutnya hipotesis tambahan yang kedua. Apa nih tambahannya? H8 dan H9. H8 apa? Kompetensi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap CUSL, terhadap loyalty melalui semua jalur tidak langsung yang ada. Jadi kompetensi berpengaruh terhadap loyalty secara tidak langsung melalui semua jalur. Jadi misalnya jalur ini ya dilewati, kemudian kalau ada ke sini ya dilewati semua jalur. Makanya efek tidak langsungnya total. Yang kedua adalah likability, sama sih ya, terhadap melalui semua jalur yang ada. Jadi bagaimana pengaruh likability secara tidak langsung melalui CUSL ya. Tidak langsungnya adalah melalui CUSA, melalui variabel-variabel lain di total gitu ya, di total. Nah, maka kita lihat adalah total indirect
effect. Total indirect effect berarti ada di sini ya. Total indirect effect. Oke, nah ini total indirect effect. Total indirect effect ya. Jadi kalau di PLS algoritma dia jadi satu nih ya. Kalau koefisiennya di indirect effect itu ada total, ada spesifik. Tapi kalau di bootstrapping dia nanti bisa ya total indirect effect sendiri, spesifik indirect effect ini. Total indirect effect dulu ya. Ini kompetensi ke loyalty ya untuk semua jalur yang ada. Likability ke loyalty untuk semua jalur yang ada, p-value-nya kecil semua. Ya. Ini kalau kita kita sudah ekspor, angkanya mungkin sedikit beda. Jadi kita pakai total indirect effect, ya, total indirect effect. Ini 0,07 ya, kalau tadi berapa nih? 0,010 ya, tapi sama-sama signifikannya. Oke. Nah, ini sama nanti kita copy paste itu ya, di copy pastekan. Hasilnya bahwa ada pengaruh tidak langsung. Ada pengaruh tidak langsung. Oke, kita copy pastekan dulu ya. Kita blok. Jadi kita blok, kita copy, kita pastekan ke MS Word ya. Oke, hasilnya kayak begini ya. Jadi kompetensi ke loyalty ya 0,07 berarti harus tidak signifikan pada taraf 1%. Kemudian ini signifikan pada taraf 0,1% ya. Kesimpulannya kompetensi punya pengaruh tidak langsung total positif dan signifikan terhadap loyalty. Maksudnya total itu adalah kompetensi loyalty melalui semua jalur yang ada. Maksudnya melewati semua intervening yang ada. Kalau interveningnya ada 5 ya dilewati cuma 5. Kebetulan model kita interveningnya cuma ada 1 yaitu satisfaction. Oke. Jadi pengaruh tidak langsung totalnya signifikan. Kemudian kita ke hipotesis tambahan yang terakhir ya. Jadi ada 11 hipotesis, ada 10 tambahan yang ketiga yaitu ke 10 dan 11. Itu kompetensi ke loyalty melalui satisfaction ya, artinya per intervening variable ya, karena intervening kita cuma ada satu ya berarti ya lewat itu saja. Jadi bagaimana pengaruh tidak langsung kompetensi ke loyalty melalui satisfaction. Jadi ini ke sini baru ke sini ya. Itu yang 10. Yang kalau yang 11 likability satisfaction baru ke loyalty. Nah, hasilnya ya kita lihat di specific indirect effect. Nah, di bootstrapping specific indirect effect hasilnya akan sama ya. Cuman bedanya ini sini mana ada 2 ya. Kenapa? Karena mediatingnya cuma satisfaction. Jadi kalau kompetensi loyalty-nya lewat 5 berarti kompetensi ke loyalty itu ada 5 relasi ya, cuma ada 1 aja. Hasilnya ya pasti akan sama dengan yang total indirect ya, sama persis 0,010 0,000 sini juga sama ya. Cuman kalau saya ngitung yang sebelumnya di Excel ini spesifik ini ya hasilnya ini ya 0,00. Oke, ini sama kita copy pastekan ini hasilnya ya sama persis dengan yang di sini 0,7 karena tadi ya mediatingnya cuma 1 total dan spesifik hasilnya akan sama. Jadi ini bisa kita baca bahwa relasi kompetensi ke satisfaction loyalty p-value-nya 0,7 berarti ada hubungan tidak langsung yang signifikan pada taraf 1%. Kalau likability satisfaction loyalty itu signifikan pada taraf 0,1%. Jadi ini kalau mau melakukan pengujian hipotesis tentang variabel mediator ya itu pakainya ini. Jadi kita sudah mencoba bagaimana relasi menggunakan variabel moderating maupun mediator. Kesimpulannya susah secara signifikan memediasi relasi dependensi antara COM dan CWSL. Satisfaction secara signifikan memediasi relasi dependensi antara likability dan loyalty. Jadi itu bahasan kita ya secara keseluruhan.
Bapak Ibu kalau mau melihat hasil di sini di copy paste juga bisa, caranya kemarin sudah pernah dicoba, ya klik kanan, kemudian pilih, eee, kalau ini disimpan sebagai file gambar, kalau ini disimpan ke keyboard kemudian bisa dipastekan. Ya hasil ini menyesuaikan ini, yang mau ditampilkan apa, ya. Apakah, PLS algoritma, ya, dari PLS algoritma bisa memunculkan misalnya R-square, adjusted R-square, atau signifikansinya, ya, bootstrapping yang keberapa nih? Kedua ya, kedua. Nah, ini hasil bootstrapping yang kedua. Nah, koefisien ini itu statistik T ya, statistik T-nya. Dari mana? Lihat inner model. Kalau di ini yang angka-angka ini 2,4, yang antar konstruktor lihatnya yang inner model. Tapi kalau yang outer model itu berarti yang sini ya, konstruk ke indikatornya. Itu juga statistik sih semua. Jadi 2,429 itu statistik T dari kompetensi ke satisfaction. Kalau kita mau ganti dengan misalnya apa nih, p-value-nya juga bisa, p-value-nya. Jadi p-value kompetensi ke satisfaction 0,008, berarti itu signifikan ya. Kalau ini tidak signifikan 0,124, ini besar sekali. Ini signifikan juga ya. Ini kompetensi correlate juga tidak signifikan 0,308. Atau misalnya kalau kita mau menampilkan dua-duanya ya, PET koefisien dan p-value-nya misalnya ya. Nah, jadi PET koefisien atau koefisien regresi lah ya, dan p-value-nya. Ini meskipun ini minus gitu ya, minus, dia tidak signifikan ya, p-value-nya yang dalam kurung ya. Ini 0,162 dan signifikan pada taraf 1%. Oke, pekerjaan kita sudah selesai. Kita save, kita klik tombol ini ya, save all semua perubahan. Oke. Jadi inilah proyek kita, model reputasi perusahaan. Kita punya sebuah model dan data yang kita pakai ini. Dari model dan data kita bisa melakukan banyak analisis. 3 analisis yang kita kerjakan lewat prosedur algoritma, bootstrapping, dan blindfolding. Ya, PLS algoritma itu untuk menghitung koefisien-koefisien, bootstrapping untuk uji hipotesis, uji signifikansi, dan blindfolding adalah untuk melihat key quadrat ya, out of sample, relevansi prediktif out of sample. Demikian materi tentang PLSM. Saya rasa bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.